Waalaikumsalam Umi. Apa kabar anak-anak? Sehat. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu kembali, kita akan belajar kembali. Kita masih akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelum kita memulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak kita sama-sama melafazkan lafaz Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian ya. Dengarkan namanya baik-baik. Aas Nofriani. Hadir. Aceng. Hadir. Ade Ayuandira. Sakit. Sakit ya. Ade sakit. Ya. Agnes Monica. Hadir. Eriza. Hadir. Indra Gani. Hadir. Yuliana Dewi. Hadir. Baik, berhubung kita masih dalam kondisi COVID, jadi hari ini yang sekolah hanya 10 orang karena kita menggunakan sistem mikro, yaitu sebanyak 30%. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan materi yaitu masih tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, kita akan membahas tentang identitas program kita. Yang pertama tentang kompetensi dasar. Setelah mempelajari tata cara penyelenggaraan jenazah, maka kalian diharapkan mampu menyajikan pelaksanaan penyelenggaraan sholat jenazah. Kemudian yang kedua, bisa menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan sholat jenazah. Kemudian selanjutnya tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah diharapkan nanti sekalian peserta didik dapat menyajikan pelaksanaan penyelenggaraan sholat jenazah. Kemudian kalian bisa menganalisis tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kemudian selanjutnya kita akan mulai dengan tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Apa yang akan dilakukan ya pada saat kalian melaksanakan sholat jenazah? Yang pertama adalah sebelum melaksanakan sholat jenazah, yang harus pertama kali diperhatikan adalah posisi imam. Yaitu jika jenazahnya laki-laki, maka posisi imam harus sejajar dengan kepalanya jenazah. Ini imamnya, ini kepalanya. Jadi posisi imam berada di bagian kepala jenazah. Akan tetapi jika jenazahnya perempuan, ya bisa kalian lihat di sini. Nah, imamnya, ini imamnya, maka dia berada di tengah-tengah di perut jenazah. Jadi kalau yang laki-laki itu di kepala, kalau yang perempuan itu adalah di bagian perut jenazah. Kemudian selanjutnya, berdasarkan dalam Quran surat Al-Imran bahwasanya mengatakan setiap manusia itu pasti akan merasakan mati. Tidak ada yang tidak akan mati. Oleh karena itu, ketika seseorang meninggal dunia, kita harus melaksanakan penyelenggaraan terhadap jenazah tersebut. Salah satunya hari ini yang akan kita bahas adalah tentang tata cara mensolatkan jenazah. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan lanjutkan lagi. Sekarang, ya anak silakan. Pada saat sholat itu apakah harus wudhu dulu? Sebelum kita mau sholat itu apakah wajib wudhu? Oh iya, baik, bagus. Pertanyaan yang bagus sekali. Apakah kita harus wudhu dulu? Dalam arti kata kita harus suci. Setiap yang namanya akan beribadah
kalian boleh dengan duduk semampu kalian untuk melaksanakannya. Kemudian dalam sholat jenazah tidak ada yang namanya ruku dan sujud. Ingat, jangan sampai salah, tidak ada ruku dan sujud. Dia cukup dilaksanakan dengan takbir 4 kali. Kemudian selanjutnya membaca surat Al-Fatihah ditambah dengan membaca sholawat kepada Rasulullah. Terakhir adalah doa untuk jenazah dan salam. Kita lanjut ya nak. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat penyelenggaraan sholat jenazah. 1. Sholat jenazah sama dengan sholat lain, yakni menutup aurat. Nah, di sini masuk pertanyaan dari teman kalian tadi, apakah harus suci? Ya. Kemudian suci dari hadas besar maupun hadas kecil, baik badan, pakaian, dan tempat serta menghadap ke kiblat. Kemudian selanjutnya jenazah sudah dimandikan dan sudah dikafani, artinya jenazah sudah bersih, sudah suci juga. Selanjutnya jenazah letaknya berada di sebelah kiblat orang yang mensolatinya, kecuali kalau sholat dilakukan di dekat makamnya atau sholat gaib. Jadi kalau sholat gaib tidak mesti harus menghadap kepada kiblat. Apakah tahu apa yang dimaksud dengan sholat gaib? Belum. Sholat gaib yaitu sholat yang dilaksanakan untuk jenazah, tetapi jenazahnya tidak berada di tempat. Itulah yang disebut dengan sholat gaib. Misalnya jenazahnya hanyut di sungai seperti kecelakaan tahun kemarin tentang kejadian pesawat. Nah, jenazahnya hancur, tidak ada jenazahnya, maka kalian itu boleh mensolatkannya secara gaib. Kita lanjut ya. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama kali kita harus berdiri tegak. Artinya berdiri tegak. Ya. Kemudian takbir 4 kali. Ya. Niat diawali dengan berniat. Lihat jenazahnya. Kalau jenazahnya laki-laki, maka niatnya adalah seperti ini. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin imaman kalau bagian imam, makmuman kalau bagian makmum lillahi ta'ala. Tapi kalau jenazahnya perempuan, maka diganti kata hazanya diganti dengan hazihi dan mayyitinya diganti dengan mayyitati. Jadi usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Bisa dibedakan ya nak? Bisa. Nah, diulangi sekali lagi jangan sampai salah. Usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin imaman atau makmuman fardu lillahi ta'ala. Nah, ini bisa kalian lihat perbedaannya, ya. Kemudian baru kita takbir yang pertama, Allahu Akbar. Selanjutnya dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo anak ikuti ya, kita baca Al-Fatihah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
waghfir lana wa lahu. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Kemudian dilanjutkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau sudah bisa memahami sampai di sini, kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Tanya Bu, Ya silakan. apa perbedaan sholat jenazah dengan sholat gaib? Apa bedanya antara sholat jenazah, jenazah yang hadir dengan yang sholat gaib? Kalau sholat gaib itu tidak ada jenazahnya, bacaannya sama saja. Akan tetapi kalau sholat jenazah itu jenazahnya hadir atau ada di depan kita. Baik anak-anak, kita simpulkan pada hari ini, yaitu sholat jenazah. Kesimpulannya adalah sholat jenazah merupakan salah satu praktek ibadah sholat yang dilakukan setiap muslim jika ada muslim lainnya yang meninggal dunia. Hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya apabila sudah ada yang melaksanakan kepengurusan jenazah tersebut, maka yang lain tidak mendapatkan kewajiban. Kemudian sholat jenazah itu sudah ada syarat dan rukun-rukunnya yang berpegang pada dasar-dasar dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk selanjutnya anak-anak sekalian, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugas kalian adalah bentuk 2 kelompok. Karena pandemi jumlah kalian hanya sebanyak 15 orang, maka di sini ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, yang harus kalian lakukan adalah setelah penjelasan ibu tadi, ibu berharap kalian bisa mempraktikkan dan menganalisis tentang tata cara penyelenggaraan sholat jenazah. Oke? Silakan kalian bagi kelompoknya sebanyak 5 orang per kelompok. Selanjutnya, silakan kalian tonton video ini kembali. Ya nak, setelah kalian bagi kelompok, kalian boleh setelah dibagi kelompok, kalian akan maju ke depan untuk mempraktekkan
materi kita